Hai guys, jumpa lagi di Elko Channel Bincang Inspiratif. Oke, kali ini saya bersama salah satu pemuda hebat. Tentu kita anak-anak Papua pasti bangga punya Billy dan Indonesia juga tentunya. Oke, Billy ini sebenarnya singkat aja ya. Saya punya 5 pertanyaan yang simple dan semoga perbincangan ini menjadi inspirasi buat anak-anak Papua. Boleh buka masker toh? Oke, siap. Oke, Bill, ini gimana rasanya jadi orang yang berada di lingkungan ya yang selalu bisa berdiskusi langsung dengan RI1? Apa ya? Belajar sih banyak, bisa belajar banyak. Jadi arahan beliau misalnya dari rapat terakhir baik secara langsung maupun lewat WhatsApp atau lewat Zoom. Dari situ kita bisa melihat cara berpikir seorang pemimpin negara seperti apa. Jadi strateginya mau dibawa kemana. Kadang-kadang kan waktu beliau memberikan arahan itu terbatas. Kita juga merespons juga kita terbatas. Waktunya 1 jam 2 jam saja. Jadi kita bertanggung jawab untuk mencari-cari sendiri. Ini kira-kira Bapak deh, oh ini dia arahan ke sini berarti ke sini gitu. Berarti kita harus bikin ini. Oke, berarti tugas Bill itu yang paling penting di sana itu ngapain aja nih, Bill? Memberikan masukan ke Pak Presiden. Jadi misalnya Pak Presiden bilang tolong bikin konsep ini. Tolong bikin tolong lihat apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini. Jadi memang hanya berpikir saja, lalu dengan tim saya kita bikin konsep, taruh di kertas. Bapak biasanya mau 1 halaman saja, lalu 1 halaman kertas itu kita berikan ke Pak Presiden. Sebenarnya kita juga ingin tahu, anak-anak Papua juga ingin tahu. Dan bagaimana kok bisa ada di sana begitu? Kalau tugas sehari-hari utama itu menjadi pemikir. Jadi kita pikir apa yang Presiden minta, kita berikan dalam bentuk konsep, kita kasih ke Bapak. Kadang-kadang Bapak ambil, kadang-kadang Bapak tidak ambil, kadang-kadang Bapak pertimbangkan, kadang-kadang. Tapi puji Tuhan dari 14 konsep yang saya sampaikan ke Bapak tahun 2020 kemarin, 14-nya Bapak laksanakan. Begitu puji Tuhan ya. Jadi sekarang sudah masuk ke 2 konsep, saya sudah masukin tahun ini 2021. Itu pekerjaan apa sih yang dilakukan saat khusus itu hanya memberikan konsep. Iya, tapi itu tergantung Bapak minta seperti apa begitu. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana sampai bisa? Saya juga tidak tahu karena langsung ditelepon. Ditelepon saya begitu disuruh bagaimana mau kerja Jadi, di istana. you are the lucky man ya? Mungkin ya, bisa laki bisa tidak laki karena setelah mengiyakan lalu dapat serangkan secara politik lumayan tuh di media. Saya tidak pernah merasa saya ini public figure, jadi ketika kemudian dihajar di media saya cukup shock secara mental, down sekali. Saya tidak pernah merasa terganggu itu bahwa apa yang saya tuliskan di Facebook juga dibahas sampai di media. Apa yang saya pakai juga dibahas sampai saya pergi berkunjung ke Bali untuk jalan dinas. Lalu saya pakai celana pendek dan itu dihajar di websitenya istana, websitenya Seskap oleh netizen begitu. Itu saja sih. Jadi kalau dibilang you're the lucky man, bisa laki, bisa. Kadang-kadang kalau dalam kondisi begitu saya pikir aduh, mendingan saya pilihan dulu saja, jalan duduk bikin apa juga orang tidak peduli gitu. Jadi rasanya gimana ya, jaga sikap betul ya? Betul, iya, hati-hati jadinya. Sekarang gitu ya? Iya, lebih hati-hati. Oke, Bill, ini kita punya anak Papua nih. Kalau Billy sendiri ini lulus SD, SMP, SMA itu di mana, Bill? SD, SMP Serui ya. SD, SMP Serui, lahir besar di sana. Jadi SD, SMP di sana, lalu SMA saya pindah Jayapura karena tidak ada biaya. Jadi Bapak bilang aku harus cari sekolah yang gratis. Nah, waktu itu dari Jayapura datang ada seleksi untuk masuk ke SMA 3 Jayapura dan itu tuh gratis, semua dibayar. Oleh SMA 3 ya? Siswa yayasan iya. Jadi saya daftar SMA, saya pindah ke Jayapura. Setelah sampai di Jayapura, memang saya dari kecil cita-cita mau jadi insinyur. Karena saya dulu baca buku, saya rajin baca buku sekali walaupun di rumah tidak ada listrik. Bayangkan di Serui yang semua orang yang lain punya listrik, kita rumah tidak ada listrik. Karena kita tidak sanggup bayar, tidak mampu bayar listrik. Jadi saya belajar tuh pakai pelita minyak tuh yang kaleng Coca-Cola, Sprite. Belajar, saya rajin baca walaupun dengan pelita, tapi saya rajin baca buku sekali. Nah, dari baca buku-buku yang saya baca itu saya tertarik dengan profesi insinyur. Terus saya pengen jadi insinyur. Saya tanya Bapak, kalau mau insinyur tuh bagaimana? Bapak bilang harus sekolah teknik. Terus saya pertanyaan itu tidak tanggung-tanggung, sekolah teknik terbaik di Indonesia itu di mana? Bapak bilang ITB. Oh, kalau gitu saya mau masuk ITB. Bapak bilang, kok gila, kan terada uang. Jadi Bapak bilang, biar kan nanti cari uang sendiri. Jadi gitu. Mimpi itu sangat besar kali, Bill ya? Betul, memang dari kecil tuh terbiasa mimpi besar. Seperti itu. Jadi Bapak bilang sudah tidak usah SMA, sudah. Saya bilang saya harus SMA. Kalau itu harus cari SMA yang tidak bayar.
Saya ke Jayapura. Ya sudah di Jayapura kok tinggal di sana. Bagaimana? Ya saya tinggal sendiri di asrama. Tidak usah pulang, nanti terhadap tiket kapal. Bayangkan kapal putih saya yang cuma berapa? 100.000 ya, 120.000. Waktu itu dari Jayapura ke Seruya. Jayapura ke Seru saya tidak ada uang gitu. Jadi 3 tahun saya sekolah, saya tinggal di asrama. Sampai akhirnya ya saya nekat pergi sekolah tuh ke Bandung. Saya cari uang sendiri. Tapi saya bapak juga bantu sih. Bapak bantu keliling-keliling minta uang. Akhirnya terkumpul, saya bisa sekolah di Bandung. Di Bandung saya cari uang sendiri. Jadi prosesnya itu, perjuangannya itu bagaimana itu, Bill? Iya, jadi saya bilang oke, saya ke Bandung. Bapak bilang, kok pergi sudah. Saya pergi ke Bandung. Di sana tuh saya jualan kue, ngamen. Jadi macam-macam saya kerjakan berbagai macam pekerjaan. Oke. Iya. Sampai lulus dan kemudian lanjut. Sampai lulus, saya jadi insinyur dulu. Jadi saya punya cita-cita sebagai insinyur tercapai. Saya senangkan orang tua dulu. Jadi rumah yang tadinya tidak bagus saya kasih bagus, kasih kirim orang tua uang, ya dan seterusnya. Anak baik ya, pengabdian Iya. kepada orang tua. Terus saya bilang saya tidak mau berhenti sampai di sini, saya mau sekolah ke luar negeri. Karena saya ingin terinspirasi dengan buku-buku lagi yang saya baca. Saya mau sekolah, saya harus sekolah di 3 benua, di benua Australia, benua Amerika, dan benua Eropa. Dan semuanya tercapai. Semua tercapai, puji Tuhan Amazing. dan ya puji Tuhan atas berkat Tuhan di kampus-kampus nomor satunya 3 benua Oke, tersebut. jadi S2-nya di Di Australia itu di Australia National University, ANU. Oke, NAU. Terus di Inggris tuh di Oxford University. Terus di Amerika nih di Harvard Berarti University. yang di Oxford itu apa? Master juga, Master 3 juga? master. Iya, di Harvard ini yang doktor. Itu kan kampus-kampus terbaik di dunia. Puji Bill. Tuhan, iya betul. Jadi bagaimana jangan meremehkan mimpi. Karena dari kita bermimpi, Oke. kita terus tegas dan kerja keras mencapainya, nanti pasti. Kan Billy waktu di Australia itu Tercapai. jadi mahasiswa terbaik waktu itu. Iya, puji Tuhan jadi mahasiswa terbaik juga. Nah, ini nih Bill, ini dari success story-mu ini kan jadi motivasi juga nih, terutama buat pemuda di Indonesia dan paling spesial lagi buat anak-anak Papua nih. Kalau ada yang mungkin saat ini menganggap bahwa pendidikan di Papua itu masih terbatas, yang mungkin beralasan karena begini-begini, tapi Billy sudah buktikan ya. Betul, jadi dan saya dari latar belakang keluarga yang sangat miskin, yang tidak ada penghasilan, yang rumah saya tidak ada listrik dan gitu. Dinding rumah saja atap rumbia gaba-gaba, pelepas sagu gaba-gaba. Jadi bukan hanya dari Papua, saya dari kelompok yang bawah. Kadang-kadang orang sekarang lihat saya, mungkin mereka berpikir ini pasti anak pejabat atau ini pasti dia punya bapak apalah orang kaya, konglomerat ya gitu. Padahal kita cuma karena rajin cuci muka saja sekarang, dulu tidak. Ya kan? dulu tertawa cuci muka wanginya. Sekarang cuma karena rajin cuci muka saja, jadi mungkin ya terlihat lebih bersih sedikit gitu Iya, toh. Jadi iya. Jadi orang bilangnya anak orang kaya, tidak juga. Artinya siapapun yang mendengar podcast hari ini bermimpi saja, terus takut bermimpi. Dan kerja keras mewujudkannya. Itu poinnya di situ. Nah, Bill, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana ya mengubah mindset anak-anak muda Papua nih? Saya pikir dan memberikan lebih banyak contoh seperti yang kamu lakukan hari ini, yang Broko lakukan hari ini, kasih terus lebih banyak contoh-contoh yang lain. Nanti mindsetnya akan berubah dan itu butuh proses, butuh waktu. Billy punya tips khusus tidak untuk mengajak anak-anak muda Papua? Karena kan melihat apa ya, punya membangkitkan insting mereka untuk menjadi wirausaha muda, supaya mereka terutama OAP ini tidak menjadi penonton, tapi mereka jadi pelaku ekonomi. Pertama adalah ini rajin baca buku. Toh tadi saya punya cerita kan, saya baca buku banyak toh. Jadi wawasan luas karena baca buku yang banyak. Yang kedua, hati-hati pilih teman pergaulan gitu. Karena di Papua ini kalau kita salah gaul, salah pilih teman pergaulan, itu akan berdampaknya tuh nanti kita lihat dampak dari kita salah gaul itu 5 tahun, 10 tahun berikutnya. Nanti kita lihat kembali ke belakang, ya ampun, karena saya berteman dengan Yakomina, Yokbet, Nonince, Martince, isa kayak ini donat yang sebut orang pernah sabaran-sabaran. Bagi yang mendengar hari ini Martince, Yokbet, Nonince. Cuma kasih contoh saja. Contoh soal saja. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, betul. Itu di Amsal berapa coba? Uji pengetahuan Alkitab tertahu. Amsal berapa ya? Tanya Nani, aku asisten. Oke, terus Bill? Ya itu, ya yang kedua pilih pergaulan, hati-hati jangan bergaul dengan orang yang salah. Oke. Pilih teman. Yang ketiga rajin mau bermimpi besar gitu. Di bermimpi besar. Yang keempat itu harus selalu mendengar nasihat orang. Jadi kan kadang-kadang kan kita tuh terlalu ego tinggi sampai orang bicara apa tuh kita tidak mau dengar. Kok tahu apa begitu? Kok tuh siapa jadinya? Kalau satu tipe orang yang selalu
macam dengar orang bicara ini, bahkan sampai tukang parkir juga kita bisa belajar dari mereka. Jadi dong kadang-kadang kita dengar cerita dari orang nanti dong, atau tukang gojek naik gojek nanti cerita-cerita dengan dia, nanti dia sampaikan suatu cerita atau apa, itu kita bisa belajar dari situ. Oke. Dengar. Jadi saya pikir keangkuhan ego itu dihilangkan. Kita harus rendah hati untuk bisa dengar dan belajar dari Rendah hati, banyak orang. tidak sombong ya, suka menabung. Suka menabung, rajin cuci muka. Oke. Billy punya pesan khusus untuk teman-teman pemuda di tanah Papua ya secara umum. Kita bisa menjadi apapun yang kita mau, tidak ada yang bisa membatasi kita orang untuk menjadi apa yang kita cita-citakan. Jadi kalau ada yang kemudian menurunkan kita semangat atau membuat kita tidak percaya diri lagi, pertama adalah jangan dengarkan, kedua adalah hindari orang-orang seperti itu, keluar dari lingkungan seperti itu, cari lingkungan yang positif, terus bekerja keras untuk mencapai kita punya impian. So, jadi silakan bermimpi besar Betul. dan silakan eksekusinya dengan rapi. Baru yang wawancara saya ini kapan S2? Katanya mau S2 dari dulu terjadi-jadi terus. Tinggal tunggu waktu saja ya. Ayo tunggu waktu. Tunggu waktu. Dari 2 tahun yang lalu jawabannya tinggal tunggu waktu. Dan 5 tahun kemudian. Dan 5 tahun kemudian semoga kantor ini bisa merekomendasi ataupun mengizinkan. Boleh sebut ini kantor apa mungkin? Kantor Sebut saja kantor X. Mau. Oh, ya. Oke, Bill, thank you ya. Semoga kisah inspirasi apa ya. Saya tidak perlu telepon kantor X nih, Pak Bos kan, untuk minta izin begitu. Masih belum selesai. Nanti saya mati penasaran, bukan kok. Oke, jadi Bill, thank you Bill. Terima kasih sudah mengundang saya juga. Sudah sharing pengalamannya dan semoga ini menjadi inspirasi buat tong anak-anak Papua. Betul Jadi sekali. kapan lagi kalau bukan sekarang, dan kalau bukan kau siapa lagi? Betul. Sekarang juga. Sekarang juga. Iya. Thank you. Terima kasih. Bill, thank you Bill. Terima kasih.